Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Geochemical. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini, yang sudah mensubscribe, yang sudah nge-like, yang sudah komen, menanyakan sesuatu hal kepada saya. Insya Allah jika saya tahu, jika saya memiliki experience mengenai hal yang kalian tanyakan, saya akan coba menjawab. Karena video ini, channel ini dibangun untuk sharing ke teman-teman sekalian yang mungkin masih kuliah atau akan menamatkan perkuliahan, atau yang baru tamat, yang lagi nyari pekerjaan, ataupun yang baru masuk ke dunia industri. Semoga video ini bermanfaat, video ini memberikan referensi kepada kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman mengenai tahapan secara umum atau proses rekrutmen secara umum di perusahaan Middle East, khususnya di Qatar. Yang pertama, biasa kalau kita ngelamarnya langsung ke websitenya, kita harus terregister di website tersebut. Pada proses ini sih sebenarnya sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kita bikin account, kita isi online application form, kita attach CV kita atau resume kita, kemudian mereka akan mengirimkan link konfirmasi ke email kita. Kemudian kita buka email dan klik link tersebut untuk mengkonfirmasi. Setelah itu kita secara resmi sudah terdaftar di web perusahaan tersebut. Nah, karena kita sudah terdaftar, jika suatu saat nanti mereka buka lowongan kerja, buka posisi, maka kita bisa apply. Kemudian setelah kita apply posisi tersebut, biasanya tahapan selanjutnya adalah screening. Pada proses screening ini pun sebenarnya sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, di mana pada proses screening ini mereka akan mencari atau match up kualifikasi kalian, skill dan experience kalian dengan requirement yang mereka butuhkan. Nah, ketika skill dan experience kalian match up dengan requirement yang mereka butuhkan, maka mereka akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview. Nah, pada proses tahap interview ini pun sebenarnya sama dengan perusahaan-perusahaan atau proses rekrutmen di Indonesia. Pada umumnya itu bisa interview itu dilakukan oleh HRD, HR, atau user. Nah, kedua-duanya ini bisa dilakukan secara bersamaan, bisa salah satu. Jadi itu tahapan interview hampir sama dengan tahapan interview yang ada di Indonesia. Adapun media yang digunakan bisa dengan video call, bisa dengan by phone, hanya dengan kontak by phone untuk interview. Pada proses interview biasanya kalau HRD atau HR itu sama dengan perusahaan di Indonesia, mereka akan menanyakan hal-hal umum seperti memperkenalkan diri, kemudian background pendidikan, motivasi pindah kerja apa, dan mungkin mereka akan menanyakan tentang salary yang kalian inginkan. Nah, adapun interview user biasanya itu atasan di departemen yang akan kita kerja nanti. Boleh jadi supervisor, boleh jadi engineer, boleh jadi manager. Nah, setelah kalian interview, mereka akan mereview kembali. Jika kalian layak untuk posisi tersebut, mereka akan mengirimkan offering letter atau penawaran kerja, penawaran gaji. Nah, pada tahap offering letter ini, saat mereka menawarkan gaji, yang perlu kalian ketahui adalah
baca offering letter tersebut dengan baik dan benar. Jika ada yang belum paham atau ambigu yang kalian belum mengerti, coba kalian komunikasikan, coba kalian tanya ke pihak recruiternya tersebut. Bagaimana dengan gaji? Nah, sebenarnya untuk negosiasi gaji pada umumnya sama. Kalian harus tahu posisi apa yang kalian apply, yang kalian lamar, kemudian range gaji di posisi tersebut berapa. Kemudian kalian kalkulasi experience kalian bagaimana, pengalaman kalian bagaimana. Kemudian kalian bisa negosiasi. Nah, setelah kalian deal dengan negosiasi gaji tersebut, langkah selanjutnya adalah kalian akan diminta tanda tangan di offering letter tersebut. Kalian print out, kemudian kalian tanda tangan, kemudian kalian scan dan kalian kirimkan scanan offering letter yang sudah kalian tanda tangan tersebut ke pihak perusahaan atau recruiter tersebut. Nah, setelah deal dengan gaji, maka proses selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah medical check up. Mereka akan mereference rumah sakit yang ada di Indonesia dengan biaya sendiri atau dengan rumah sakit yang sudah mereka bekerja sama. Jadi kalian tinggal datang ke rumah sakit tersebut, cek medical check up di rumah sakit tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya. Atau bisa juga opsi berikutnya, kalian medical check up di selain rumah sakit yang mereka bekerja sama, pakai uang kalian sendiri. Ketika kalian nyampe di perusahaan tersebut akan dilakukan reimbursement. Nah, setelah kalian dinyatakan fit atau bahasa mereka tuh fit to work, maka selanjutnya mereka akan memprefer onboarding. Nah, biasanya pada tahapan onboarding ini mereka akan mengirimkan tiket pesawat, jadwal, dan visa kerja. Jadi pada umumnya kalau pengalaman saya mereka akan mengirimkan 3 ini. Jadwal ini yaitu ketika kalian sampai di Qatar, kalian akan mengikuti jadwal-jadwal yang sudah mereka tentukan, yang sudah mereka kirim ke kalian. Di jadwal itu juga biasanya mereka akan menyertakan contact persons yang akan meng-guide kalian. Kemudian mereka akan menyertakan kontak driver juga yang akan menjemput kalian di bandara nanti. Nah, pertanyaannya sekarang adalah medical check up itu tidak hanya dilakukan di Indonesia. Medical check up akan dilakukan juga di Qatar. Setelah sesampainya di Qatar, apa yang harus kita lakukan? Kalian jangan khawatir, kalian jangan bingung. Kalian sudah memegang visa kerja, sudah memegang tiket, kemudian kalian sudah dikasih jadwal. Follow schedule atau jadwal yang sudah mereka berikan. Sesampainya kita di Qatar nanti, kita akan dijemput oleh driver di bandara, kemudian kita ditransfer ke residence tempat perusahaan kita atau diinapkan di hotel. Nah, jangan lupa kalian bisa kontak dengan kontak persons perusahaan yang mereka sertakan di jadwal tersebut. Nah, biasanya sesampainya di Qatar, kegiatan kita itu yang pertama adalah medical check up, dan bikin resident permit atau KTP kalau di Indonesia. Kemudian setelah bikin resident permit, bikin bank account atau rekening bank buat nanti kita gajian. Yang selanjutnya kita bikin ID card buat punch in, punch out waktu kita sudah masuk kerja nanti. Nah, jadi kan kalian tidak akan bingung lagi ketika kalian mengikuti step by step schedule yang setelah mereka berikan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa nanya ke kontak person yang mereka sertakan. Jika mereka tidak menyertakan kontak persons, kalian bisa tanya atau minta ke mereka kontak persons yang bakal meng-guide kalian atau kontak driver yang akan menjemput di bandara.
Nah, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, memberikan referensi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa komen kalau kalian ingin bertanya sesuatu dan lain hal. Dengan senang hati saya akan menjawab, akan share video hal apa yang kalian tanyakan. Demikianlah, terima kasih.